Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam toleransi. Terima kasih semuanya yang telah memencet video ini. Perkenalkan, nama saya Ristina Dwi Sevianti dengan NIM 216003 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Jombang. Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, saya mewawancarai seorang guru bahasa Inggris yang mengajar di SMA Abi Hurairah Perak Jombang. Wawancara ini sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah menyimak, yaitu Dr. Eva Eridia MPD, yang bertopik yaitu pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran menyimak. Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa untuk disimak videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara terkait pendekatan, metode, model, teknik pembelajaran menyimak. Perkenalkan, nama saya Ristina Dwi Sevianti dari STKIP PGRI Jombang. Mohon Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Nur Farida dari SMA Abi Hurairah Perak Jombang. Baik, langsung saja. Bagaimana cara Ibu mengetahui bahwa peserta didik menyimak pembelajaran Ibu dengan baik? Ya Mbak, untuk mengetahui bagaimana keberhasilan anak-anak atau melihat bagaimana anak-anak bisa menyimak dengan baik, itu dilihat dari ketika anak-anak mampu menjawab pertanyaan orally atau pertanyaan atau penugasan yang diberikan di akhir sebuah penjelasan dari sebuah penjelasan. Menurut Ibu, apa saja manfaat dari menyimak pembelajaran? Manfaatnya banyak sekali ya. Satu, itu bisa siswa mampu mengingat rinci-rincian penting secara tepat apa yang disampaikan oleh guru, termasuk pembelajaran yang disampaikan. Ya, seperti halnya sebuah teks. Kalau dalam bahasa kan kita menjelaskan sebuah teks ya, jadi harus diberikan penjelasan secara rinci ya, diberi penjelasan secara rinci. Terus kemudian yang kedua, mampu mengingat urutan-urutan. Jadi anak-anak kalau diajak menyimak itu mampu mengurutkan, oh bagaimana ya, oh siapa ya, seperti itu, 5W 1H. Nah, seperti itu. Bagaimana cara Ibu dalam menerapkan pendekatan pembelajaran menyimak sehingga pembelajaran menjadi lebih seru dan peserta didik dapat menyimak pembelajaran Ibu dengan baik? Nah, ini yang sangat penting ini Mbak, karena anak-anak itu kalau belajar monoton, diberi penjelasan saja itu anak-anak kurang tertarik ya. Pasti kita harus memberikan video atau visual, meskipun hanya menyimak. Jadi kita tidak menjelaskan, ngobrol, tidak. Jadi harus memberikan seperti PowerPoint atau video atau pendukung ya, seperti itu. Terus mengarahkan. Jadi mengarahkan cara belajar mereka secara efektif ya. Jadi tujuannya ngapain? Nah, itu harus diarahkan terlebih dahulu. Jadi anak-anak mampu dan bisa bagaimana menyimak sebuah pelajaran yang disampaikan. Menurut Ibu, pendekatan apa saja yang efektif sehingga murid-murid dapat menyimak pembelajaran dengan baik? Kalau saya terhadap anak-anak saya itu menggunakan metode ekstensif, yang menyimak secara ekstensif. Jadi menyenangkan. Jadi mereka menyimak secara menyenangkan, ya, secara terbuka, berkelompok. Nah, seperti itu. Dengan cara dengan itu anak-anak dapat memahami sebuah kebahasaan ya, dalam sebuah teks atau sebuah cerita secara ekstensif.
Dari pendekatan cara belajar siswa aktif, bagaimana upaya Ibu mengatasi siswa yang pasif dalam pembelajaran? Kalau untuk mengatasi siswa yang pasif, anak yang aktif, saya buat untuk pelajaran secara menyimak secara berkelompok. Jadi menyimak tidak individualis. Jadi saya bagi kelompok dulu. Seperti itu. Jadi biar anak-anak yang pasif ikut bergabung dengan anak-anak yang aktif. Ya, Menurut Ibu, metode seperti apa yang sangat berpengaruh dalam keaktifan murid dalam menyimak? Nah, metode keaktifan ini metodenya simak terka. Jadi setelah mereka menyimak satu paragraf contohnya ya, atau satu alur sebuah cerita, itu nanti saya langsung anak-anak suruh menyimak untuk cerita satu ini, gambar yang satu saya suruh untuk menyimak lalu menerka siapa pelakunya, bagaimana dan mengapa, apa yang dilakukan, seperti itu, di mana tempatnya. Itu berarti simak terka. Kalau saya seperti itu. Apakah ada metode pembelajaran menyimak yang menurut Ibu unggul dibandingkan dengan metode yang lainnya? Ada metode bermain peran atau drama seperti itu. Jadi metode bermain peran, anak-anak diajak untuk interaktif atau aktif ya. Jadi metode bermain peran itu kan lebih efektif kalau menurut saya, terutama pembelajaran dalam teks recount. Kalau dalam bahasa Indonesia pengalaman pribadi di masa lampau, seperti itu. Naratif juga bisa, naratif cerita dongeng seperti itu. Model pembelajaran menyimak seperti apa yang Ibu terapkan sehingga mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran menyimak? Iya, pembelajaran metodenya MBL. Pernah dengar? MBL berarti menyimak, berpikir langsung. Ya, jadi contohnya seperti tadi. Jadi saya memberikan sebuah teks, terus anak-anak langsung saya kasih stimulus, memberikan pertanyaan secara orally langsung seperti itu. Itu secara itu saya lebih efisien. Jadi anak-anak setiap paragrafnya mengerti, bisa mengidentifikasi mana orientasinya, mana eventsnya, mana reorientasi atau penutup sebuah cerita. Jadi anak-anak lebih efektif seperti itu menggunakan mode NBL itu tadi. Menurut Ibu, apakah ada metode pembelajaran menyimak yang dinilai kurang efektif? Apa saja dampaknya bagi keterampilan menyimak peserta didik? Kalau itu menurut saya yang paling sulit ya tadi. Yang paling sulit itu metode menyimak intensif. Kalau menyimak intensif itu cenderung penugasan secara individual. Jadi kalau menyimak secara individual, anak-anak yang aktif lebih aktif, kalau yang pasif malah biasanya tidak bisa. Itu kendala untuk kesulitan atau tantangan kalau menggunakan metode intensif, yang menyimak secara intensif. Apakah ada teknik khusus menyimak yang Ibu terapkan dalam pembelajaran? Apa saja kelebihan teknik tersebut? Tekniknya itu tadi dari sederhana sih Mbak, dari bahasanya ya, tekniknya dari bahasa. Jadi kita memilih kata-kata harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Menurut Ibu, apakah ada teknik menyimak yang dapat mempengaruhi kualitas menyimak peserta didik? Ya, yang mempengaruhi itu tadi kebahasaan. Kalau kita menjelaskannya bahasanya terlalu terlalu tinggi, anak-anak tingkat pemahamannya berbeda-beda kan. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi anak-anak mudah memahami seperti itu.
Dari pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran menyimak yang menurut Ibu paling unggul, apakah semua itu efektif untuk digunakan dalam pembelajaran daring saat pandemi? Menurut saya kurang efektif karena selama pandemi itu anak-anak kalau meskipun diberikan beberapa teknik ya Mbak ya, anak-anak itu tetap minta penjelasan secara lebih, jadi secara daring ya, anak-anak kurang maksimal meskipun diberikan beberapa metode seperti itu ya. Apa saja tips dari Ibu agar murid dapat menyimak pembelajaran dengan baik? Ya, tipsnya untuk pengajar itu harus menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin, itu saja kalau saya. Terus yang kedua, memberikan dukungan itu tadi, visual atau video. Jadi guru tidak hanya menjelaskan saja tapi harus menggunakan PowerPoint atau hal-hal yang menarik, picture seperti itu, gambar, itu bisa. Pesan dan motivasi Ibu untuk murid agar semangat dalam belajar itu saat pembelajaran menyimak. Ya, saya ajak untuk Mbak ya, berkreasi dan berkarya. Berkreasinya anak-anak saya suruh untuk tadi bermain peran, bermain drama seperti itu. Itu kalau penugasan untuk menyimak sebuah teks. Kalau pembelajaran menyimak sebuah teks naratif, apalagi pengalaman pribadi. Jadi anak-anak saya suruh untuk itu tadi, bermain peran. Terus kedua, tetap memberikan apresiasi kepada anak-anak. Jadi hasil baik dan buruk itu tetap mereka adalah anak didik kita semua. Jadi kita memberikan apresiasi berapapun nilai mereka seperti itu. Jadi anak-anak tetap semangat. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Menyempatkan waktunya. Sama-sama Mbak. Sekian wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.